Nah, terus juga katanya kawasan ini tuh pernah ngalamin kebakaran. Dan sekolah ini tuh jadi salah satu tempat yang selamat dari si kebakaran itu. Nah, ini kan pasti makin mistis gak sih, Teh? Kayak cuman salah satu itu doang gitu ya yang selamat. Terus katanya juga di aula ini tuh sering terlihat barisan tentara Jepang tanpa kepala. Dan dari itu tuh muncul di malam hari. Jadi kayak bayangin aja gitu kita di aula gitu ya. Mungkin ya siapa tahu ada kegiatan gitu kan malam-malam, tapi ngelihat tiba-tiba ada barisan tentara tanpa kepala. Itu kan Halo Dolebers, balik lagi sama aku Siva di Penunggu Sekolah episode 3. Nah, kali ini di episode 3 ini kita bakalan cerita tentang penunggu sekolah yang ada di Kota Malang. Kemarin udah 2 sekolah di Kota Bandung, kita sekarang pindah ke luar kota yang ada di Kota Malang, dan sekolahnya ini cukup terkenal. Nah, selain itu ada beberapa cerita juga yang masuk ke kita tentang sekolah tersebut. Nanti bakalan kita bacain juga. Nah, nanti bakalan ada tentang sejarahnya juga. Jadi selain cerita horor, kita bakalan cerita sedikit tentang sejarah sekolahnya. Nah, di episode 3 kali ini aku bakalan ditemenin sama salah satu brand ambassador EduLab Kalimantan 7 yang udah datang hari ini nemenin aku. Sini Aisyah, masuk. Silakan duduk. Hai. Halo, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aya Sakabila. Di sini aku sebagai brand ambassador EduLab Kalimantan 7. Salam kenal. Nah, jadi kita sekarang mau ngebahas tentang sejarahnya sekolah dulu. Jadi dulu itu nih ya, Esa, sekolah ini didirikan itu dari gerakan Sarjo Atmojo. Jadi dia itu kayak mungkin ngajak-ngajakin untuk mendirikan sekolah pada zaman penjajahan. Nah, setelah kita merdeka, terus Belanda balik lagi ke Indonesia, mereka juga membantu untuk mendirikan, jadi mengajak anak-anak untuk mendirikan sekolah juga gitu. Nah, sejarah apa aja nih yang Aisyah tahu langsung aja? Oke, kan tadi juga dijelasin ya sama buat kalau misalnya pergerakan dari pendidikan Sarjo Atmojo itu memang dianggap ilegal karena waktu zaman Belanda tuh jadi kayak ada kebijakan gitu dari Belanda kalau misalnya suatu sekolah yang nggak di bawah atau nggak dilindungin sama yayasan itu dianggap liar, jadi kayak harus dibubarin gitu. Oke. Jadi mungkin peraturannya dulu ketat, mungkin sampai sekarang juga masih ketat ya kalau mendirikan sekolah. Nah, dulu karena berhubungannya sama orang Belanda juga, orang Jepang juga, mungkin ada peraturan tersendiri ya gitu. Nah, gedung ya, dari kalau kita ngebahas dari gedung sekolah ini, memang sih aku juga belum pernah kesana. Aisyah udah pernah kesana? Belum, tapi udah sering lihat sih kayak di TikTok gitu. Iya, benar. Karena udah banyak yang ngebahas juga ya. Jadi dari bentuk gedung sekolah ini pun memang gedungnya klasik dan masih kuno ya, maksudnya masih zaman dulu banget ya. Walaupun ada beberapa yang diubah dan si pihak sekolahnya kayak ngebangun gazebo dan lain-lain, tapi tetap aja kayak bangunan aslinya itu masih ada lah. Jadi cuman dibagusin, dicat aja lah dan lain sebagainya. Terus dari gerbangnya juga itu masih pakai kayak jeruji besi. Terus ada beberapa jendela juga yang aku lihat foto-fotonya masih pakai jeruji besi juga gitu. Jadi emang kayak jendela terus pintu gitu kayak masih
bangunan lama juga ya, Iya, jadi iya. paling cuman diganti polesan, cat ulang-ulang gitu. Iya. Karena terus juga kan ada lorong-lorong tuh, lorong-lorong di sekolahnya kayak menghubungin satu gedung sama satu gedung yang lain tuh emang kayak jadi terkesannya emang masih kuno banget gitu, masih klasik banget dan ini Belanda banget gitu bangunannya. Sebenarnya banget lah ya. Dan kebetulan sekolahnya memang cukup besar ya, karena di situ ada 2 sekolah Ya. bisa dibilang yang memang terkenal banget sama cerita Horor. horor. Tapi di balik cerita horor itu memang sejarahnya ternyata Iya. banyak juga Iya. ya Aisyah, yang sejarahnya pasti bermanfaat buat kalian semua. Yes. Nah Aisyah, sekarang udah ada juga beberapa cerita yang masuk ya ke kita, yang kita bakal ceritain juga kayak Durabers yang lagi pada nonton tentang cerita horor di sekolah ini ya. Oke, ini cerita dari sumber yang pertama, katanya tentang lantai berdarah. Gimana nih lantai berdarah ya? Aku juga agak kaget bacanya. Lantai berdarah adalah cerita misteri paling terkenal katanya tuh. Nah jadi di sekolah ini ubinnya itu berwarna kuning, yang dihiasi bercat merah yang tidak beraturan katanya. Memang jadi si motif bercak-bercak itu tuh kayaknya mungkin mereka beli ubinnya gimana tapi tiba-tiba ada bercaknya merah. Mungkin orang-orang sekolah juga kotor kali, mungkin kena apa dan lain sebagainya. Nah, tapi beberapa orang bilang kalau ubin ini bercak itu dihilangin muncul lagi gitu. Terus ganti ubinnya muncul lagi kayak gitu. Agak seru juga ya. Kayak ubin tiba-tiba ada darah bercak-bercak gitu. Kecuali memang ada yang luka, terus ada yang jatuh di ubin tersebut ya wajar ya. Cuman ini kayaknya udah diganti beberapa kali, tapi tetap si bercak darahnya ini tuh muncul lagi gitu. Nah, katanya nih, kata si sumber ini, jadi penyebabnya itu lantai berdarah ini itu karena dulunya sekolah ini menjadi lokasi penyiksaan tentara zaman penjajahan. Mungkin ya namanya suatu tempat dulunya dipakai buat hal kayak gitu ya, maksudnya yang kejam juga gitu. Ada aja yang melekat banyak cerita kisahnya dan beberapa juga jadi mungkin horor juga ya kesannya. Oke, lanjut cerita kedua. Nih di cerita 2 katanya ada penampakan noni Belanda. Karena biasanya tuh memang bangunan-bangunan Belanda tuh identiknya sama noni-noni Belanda gitu ya. Nah katanya nih, karena memang kan SMA Tugu Malang itu udah ada dari zaman kolonial Belanda. Nah jadi meninggalkan beberapa cerita misterius kayak penampakan noni-noni Belanda. Nah karena memang bangunan ini tua kan pasti tuh ada noni-noni Belanda yang cantik ya nggak sih? Nah dari sumber yang aku dapat juga katanya tuh penampakan noni-noni Belanda itu sering munculnya di kelas yang banyak kacanya atau disebut kayak kelas akuarium. Jadi kayak di kelas ini tuh kalau di Bandung tuh kan ada ya, dan ada khusus kelas yang memang banyak kaca-kacanya dan di situ tuh katanya emang yang paling sering terlihat dan paling sering muncul tuh di kelas yang kayak gitu. Mungkin karena lebih gampang dilihat kali ya, jadi kayak noni-noni Belandanya juga lebih gampang buat memunculkan si penampakannya gitu. Jadi kayak mungkin jahil lah ya, jahil. Kayak orang lewat, dia lagi diem, karena kelasnya full kaca gitu ya. Jadi dia seneng aja gitu. Iya, seneng jahil itu. Pasti sih kalau misalkan gedung tua gitu ya dan masih berdiri dan masih dipakai sampai saat ini, selalu ada aja cerita tentang noni Belandanya. Oke, kita lanjut ke cerita sumber dari ketiga ya, sumber ketiga. Nah jadi pada zaman Belanda penjajahan ini pernah dibangun lorong atau terowongan darurat yang menghubungkan sekolah ini sampai ke stasiun Kota Baru Malang. Berarti itu jauh ya? Iya, aku nggak tahu sih panjangnya segimana karena dari sekolah itu menghubungkan langsung ke stasiun. Kalau dipikir-pikir kayaknya akan panjang juga ya. Nah terus aku kan cari tahu juga kayaknya memang panjang deh si terowongan ini tuh. Tapi mungkin dulu sering dipakai karena terowongan ini buat menghubungkan suatu gedung sama
ke stasiun. Mungkin banyak orang yang lewat situ gitu ya. Gitu. Nah, jadi dinamain ini tuh terowongan maut, Aisyah. Bahasanya juga udah maut ya. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi di terowongan ini, aduh aku jadi takut. Terowongan ini benar-benar ada dan pintunya ini bisa dibuka selebar manusia. Berarti kecil ya? Kecil, iya. Jadi si pintunya itu, kirain aku terowongannya itu gede. Iya, ternyata kata si orang ini pintunya itu memang selebar sebadan kita gitu ya, sebentuk rumah biasa mungkin ya. Iya sih. Tapi kebayang gak sih, maksudnya kayak gelap banget gitu di dalamnya, kayak serem banget, sempit gitu kan, kayaknya cuma sebesar itu gitu terowongannya. Nah, pernah ada 2 siswa katanya yang mencoba masuk dan berakhir seram katanya gitu. Dimana siswa pertama hanya merangkak sepanjang setengah jalan dan kembali sambil teriak-teriak histeris karena trauma. Entah itu dia katanya ngelihat apa kayaknya ya. Cuman dia nggak mau cerita gitu saking takutnya dan traumanya gitu. Sementara siswa yang kedua itu ditemukan 2 minggu kemudian di stasiunnya dalam keadaan tidak normal, katanya gitu, kata si sumber yang ketiga ini. Mungkin dihilangkan ya si siswa yang kedua ini, dibawa ke dunianya gitu ya. Serem sih sebenarnya. Dan katanya sekarang ditutup ya terowongannya. Aku belum ini sih, tapi ada yang bilang beberapa katanya ditutup, ada yang bilang pernah dibuka juga, cuman dalam pengawasan orang-orang sana gitu. Jadi memang kalau dibuka kayaknya masih keadaan darurat atau emang butuh jalan ke sana kayaknya masih dibuka. Tapi kalau misalnya dijadiin tempat umum dan banyak yang lewat itu kayaknya bahaya sih. Iya, bahaya. Karena mungkin cerita ini tuh akan bisa keulang lagi gitu. Iya. Sama siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Takutnya sih kayak gitu. Apalagi kan terowongan ini tuh kayak udah dari lama juga kan kayak terus dipakai buat zaman-zaman dulu tuh kan pasti ya berhubungan sama horor tragis gitu kan. Dan terowongan gitu. Iya. Serem. Kayaknya jarang juga sih dia terowongan pakai lampu yang terang gitu iya. Kecuali di jalan ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini ada cerita nih dari sumber keempat. Katanya tuh penampakan sosok tanpa kepala. Oke, nih jadi sekolah ini tuh kan emang berdekatan kan sama sekolah lainnya. Jadi karena ada sekolah lainnya juga ada aula bersama mereka tuh. Nah, terus katanya aula ini tuh terkenal emang sangat angker. Nah, terus aula ini juga kan tadi udah diceritain punya lantai yang bercak darah itu. Terus kan udah diganti juga sama lantai kayu, cuman tetap ada aja gitu ya si bercak itu tuh. Nah, terus juga katanya kawasan ini tuh pernah ngalamin kebakaran. Dan sekolah ini tuh jadi salah satu tempat yang selamat dari si kebakaran itu. Nah, ini kan pasti makin mistis gak sih, kayak cuman salah satu itu doang gitu ya yang selamat. Terus katanya juga di aula ini tuh sering terlihat barisan tentara Jepang tanpa kepala. Dan itu tuh muncul di malam hari. Jadi kayak bayangin aja gitu kita di aula gitu ya. Mungkin ya siapa tahu ada kegiatan gitu kan malam-malam tapi ngelihat tiba-tiba ada barisan tentara tanpa kepala. Itu kan serem banget sih ya. Iya, apalagi aula bangunan tua tuh kan megah. Terus pastinya gelap kan. Makanya kenapa kalau misalnya ya dari pihak sekolah tuh emang melarang kita tuh buat masuk ke aula itu malam hari tuh dilarang gitu. Jadinya kegiatan di aula memang sampai sore aja gitu ya. Itu serem banget sih. Iya. Misalkan kita dengar ada nama-nama apa ya gitu. Tiba-tiba ternyata ada barisan tentara tanpa kepala. Iya, jangan sampai deh. Jangan sampai. Oke, kita lanjut nih, masih ada cerita dari sumber kelima ya. Ini cerita terakhir. Katanya tentang hilangnya ruangan A12. A12 itu mungkin kelas ya. Yang kita baca ya. Jadi misterinya ini hilangnya tentang ruang A12. Di seluruh ruang kelas ini diberikan kode. Oh ya, kayak biasa lah ya. Kayak misalkan 10-1 atau 10A, 10B dan seterusnya. Nah, untuk ruang di lantai 1 diberi kode B dengan angka, sedangkan untuk ruang di lantai 2 diberi kode A gitu ya. Nah, pada saat pemasangan kode udah beres nih, mereka udah masang kodenya, ditempelin di pintunya juga
juga ada satu hal yang menarik, katanya tidak ada ruangan dengan kode A12 gitu. Nah sedangkan mereka mungkin sudah menyusun dari A sampai terakhir nih, A berapa udah nyusun. Tapi begitu giliran kode A12 tuh nggak ada. Setelah dicek gitu ya, kemana ya ruangannya gitu. Nah beberapa siswa ini mengatakan bahwa setelah ruangan A11 langsung dilanjutkan kode ke A13 gitu. Jadi memang entah ya udah dihilangkan si ruangan nama A12-nya, atau memang sudah kehitung ada A12-nya tapi kelasnya tiba-tiba hilang, nggak bisa dilihat sama kita. Kita nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa, karena di sini dia juga tidak menyebutkan detailnya. Mungkin dia juga ada sedikit privacy lah yang Nah terus beberapa siswa juga katanya sering lihat kayak apa ya, mungkin mereka tuh sering ngomongin gitu, kenapa ya kelas A12 ini nggak ada gitu, kenapa langsung ke A13 gitu. Itu jadi perbincangan para siswa di sana gitu, dan pihak sekolah pun sepertinya tidak bisa menjawab hal tersebut begitu. Nah mungkin itu aja cerita yang masuk ke kita tentang cerita sekolah, salah satu sekolah yang ada di Kota Malang gitu ya. Ceritanya cukup banyak sih. Iya, cukup banyak, dan ini tuh emang berkaitan banget sama bangunan-bangunan Belanda, kayak tadi inoni-inoni Belanda, terus lantai bercak darah, tentara Jepang. Itu tuh emang udah identik banget ya sih Teh sama bangunan Belanda. Dan menariknya terowongan maut. Iya, itu penting. Sebenarnya kayaknya menarik juga buat didatengin, tapi ya cuma pengen aja sih masuk ke dalamnya. Karena terowongan yang hubung gitu kayaknya udah jarang deh sekarang. Kayaknya udah jarang juga gitu, udah jarang dipakai atau mungkin dihancurkan. Kalau terowongan di jalan yang masih banyak lah ya. Kalau ini kayak penghubung gedung antara gedung lain dan jaraknya lumayan jauh ya ke stasiun Kota Baru Malang. Kayaknya di Bandung juga nggak ada ya. Makanya ini kayak menarik banget gitu, kayak dari satu sekolah nyampe ke satu stasiun lewat terowongan. Dan aku sih jujur kalau jadi siswa SMA Sada kayak penasaran nggak sih Teh, kayak boleh nggak ya gitu. Ya penasaran gimana ya dalamnya kayak gitu ya, mungkin sekali dua kali foto juga. Karena selain cerita horornya di situ banyak sejarahnya juga kan yang tadi kita jelasin gitu. Nah, segitu dulu aja cerita tentang penunggu sekolah episode 3 kali ini bareng sama Aisyah, makasih banyak loh. Iya, makasih banyak juga Teh. Iya, udah nemenin aku ngobrol-ngobrol di sini. Semoga Aisyah sekolahnya lancar terus ya. Dan rajin terus belajar di EduLab-nya gitu ya. Nah, buat kalian kalau misalkan ada yang punya cerita horor tentang sekolah kalian, atau misalkan sekolah temen juga boleh, kirim aja langsung ceritanya ke DM Instagram edulab.id ya. Nanti kita bakalan bacain di episode selanjutnya. Oke, nanti juga kita bakalan ada video selanjutnya bareng sama Esa. Jadi jangan lupa tungguin di YouTube Edulab Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.